Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Steven Pratama dengan NIM 23063016 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang pelaksanaan pembangunan dan pemasangan transmisi tenaga listrik. Sebelum membahas bagaimana tentang pelaksanaannya, saya akan membahas apa itu transmisi tenaga listrik secara keseluruhan. Transmisi tenaga listrik adalah proses penyaluran energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat distribusi menggunakan saluran transmisi tegangan tinggi atau ekstra tinggi. Tujuan pembangunannya ada 4, yaitu yang pertama menyalurkan listrik dari pembangkit ke gardu induk. Yang kedua memastikan keadaan dan kontinuitas suplai energi listrik. Dan yang ketiga ada mengurangi rugi-rugi daya atau losser. Yang keempat ada meningkatkan efisiensi sistem tenaga listrik. Selanjutnya ada komponen utama dari jaringan transmisi. Yang pertama itu ada saluran udara tegangan tinggi atau SUTT atau SUTET. Dapat dilihat dari dua gambar di bawah tersebut. Itu adalah contoh saluran udara tegangan tinggi ya, yang sebelah kiri dan kanannya itu. Selanjutnya yang kedua ada saluran kabel bawah tanah. Dan ada dua gambar juga di situ contoh dari saluran kabel bawah tanah. Selanjutnya ada yang nomor 3 yaitu gardu induk atau GI. Nah, di bawahnya ini ada dua gambar contoh dari gardu induk. Dapat dilihat seperti itulah bentukan dari gardu induk. Selanjutnya kita akan membahas tahapan pembangunan transmisi. Di sini ada 7 tahapan. 7 tahapan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah studi kelayakan. Studi kelayakan ini meliputi studi teknis dan ekonomi, studi lingkungan, AMDAL atau UKL-UPL. Lalu ada juga sosial dan pengadaan lahan. Lalu yang kedua ini ada perencanaan teknik. Perencanaan teknik ini meliputi perancangan jalur transmisi atau topografi studi lintasan. Ada juga pemilihan tipe menara dan spesifikasi material. Dan ada perencanaan fondasi dan struktur sipil. Poin ketiganya ada pengadaan material. Pengadaan material ini meliputi pengadaan menara, konduktor, isolator, perlengkapan, gardu induk, dan sebagainya. Ada juga uji mutu dan spesifikasi material. Lalu ada pekerjaan sipil. Pekerjaan sipil ini meliputi 3 macam, yaitu pembersihan lahan dan akses jalan, lalu pemasangan fondasi menara, dan pekerjaan tanah dan drainase. Lalu ada pemasangan struktur. Pemasangan struktur ini meliputi ereksion atau pemasangan menara, lalu penarikan kabel konduktor, dan ada instalasi isolator dan ground wire. Lalu ada instalasi gardu induk. Instalasi gardu induk ini meliputi pekerjaan fondasi, transformator, dan peralatan. Lalu instalasi sistem kontrol dan proteksi, dan sistem grounding. Lalu ada testing dan commissioning. Testing dan commissioning ini meliputi pengujian kabel, lalu ada pengujian sistem proteksi dan energizing awal. Tidak lupa juga ada aspek ketiga dan lingkungannya, yang dimana ada 4, yaitu penggunaan alat pelindung diri atau APD. Lalu ada sistem izin kerja dan pengawasan, ada juga pengelolaan limbah konstruksi, dan pencegahan gangguan ke masyarakat. Ada juga regulasi dan standar terkait. Ada 5 poin di sini. Yang pertama, SNI terkait transmisi dan gardu. Lalu standar PLN atau SPLN. Lalu ada juga IAC, International Electrical Commission. Dan juga ada UU nomor 30 tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri ESDM. Ada juga permasalahan umum dan pelaksanaannya. Permasalahan umum dan pelaksanaannya ini terbagi menjadi 4, yaitu kendala pembebasan lahan, yang kedua cuaca ekstrim saat pemasangan, yang ketiga keterlambatan material, dan yang keempat kendala teknis dan akses lokasi. Lalu kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan dari materi saya, pelaksanaan pembangunan dan pemasangan transmisi tenaga listrik memerlukan integrasi antara aspek teknik, manajemen proyek, keselamatan kerja, dan sosial masyarakat. Koordinasi yang baik antara pihak PLN, kontraktor, konsultan, masyarakat menjadi kunci keberhasilan proyek transmisi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.